Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila Budhan au ila al-Aqiq? Siapa di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau setiap harinya pergi ke Budhan? Budhan itu, ibu-ibu, sebuah tempat di luar kota Madinah. Au ilal Aqiq, atau ke daerah Aqiq, juga di luaran kota Madinah. Untuk apa? Fayati minhu binaqataini kaumawain. Untuk mendapatkan dua unta yang besar. Fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Tidak dengan cara berdosa dan tidak ada pemutusan silaturahim. Jadi Nabi SAW pada suatu hari bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau mendapatkan setiap paginya 2 ekor unta? Kaumawain, 2 ekor unta yang besar. Sekarang berapa harga unta, ibu? Ada yang tahu, ibu? Saya juga nggak tahu pastinya. Tapi saya pernah dengar ketika masih di Madinah, itu unta-unta yang khusus untuk diperah susunya saja, itu harganya 60-an juta ke atas, ibu. Ya. Jadi Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau setiap hari, setiap pagi pergi ke Budhan untuk ngambil 2 ekor unta gratis? Ada yang mau, ibu-ibu? Ada yang mau, ibu-ibu? Kalau dikatakan sama Bu Ani, yang hadir kajian setiap pagi, pulang kajian bawa pulang unta 2 ekor. Ada yang mau, ibu-ibu? Kalaupun mau mungkin nggak bisa dibawa pulang, ibu. Nggak ada alat angkutnya. Semua kita mau. Begitu juga kata sahabat Nabi, ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Ya Rasulullah, siapa yang nggak mau dapat 2 ekor unta gratis setiap pagi? Kata para sahabat. Lalu apa kata Nabi SAW? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayatain min kitabillah khairun lahu min naqatain. Sesungguhnya ketika seseorang dari antara kalian pergi setiap hari ke masjid atau ke tempat majlis ilmu untuk apa? Fayata'allamu aw yaqra'u ayatain. Untuk belajar atau membaca 2 ayat saja, ibu-ibu. Khairun lahu min naqatain. Itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan 2 ekor unta yang besar. Lalu kata Nabi apa? Wa thalathun khairum min thalath. 3 ayat lebih bagus daripada 3 unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan sebegitu seterusnya. Jadi hari ini kita bahas berapa ayat, Bu? Cukup 2? Cukup 2, Bu?
Seandainya betul-betul yang ikut kajian dapat unta, Bu, pasti semua bilang 1 juz, tak? Ya. Tapi karena ini bentuknya bukan unta sungguhan, akan tetapi pahala di sisi Allah 1 ayat saja, 2 ayat saja. Dan itu tidak apa-apa. Khairun lahu min naqatain. Insyaallah pada hari ini kita duduk sekitar 30 atau 40 menit, pulang-pulang kita membawa pahala sebesar 2 ekor unta. Percaya sajalah, Ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kitab Qawaid Qur'aniyah yang disusun oleh Syekh Dr. Omar Al-Muqbil, ya. Sudah pada kaidah yang ketiga. Sekarang kita pada kaidah yang ketiga. Keempat atau ketiga? Ketiga. Al-qaidatus tsalitsah. Apa kaidah yang ketiga, Ibu? Wala tansawul fadla bainakum. Apa artinya, Ibu-ibu? Janganlah melupakan keutamaan, janganlah kalian melupakan kebaikan. Siapa? Di antara kalian. Ini surat Al-Baqarah ayat 237. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu maqasid asy-syariah, salah satu tujuan utama syariat Islam yang mulia adalah untuk menyatukan antara hati-hati kaum muslimin dan berusaha agar tidak terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Karena pada hakikatnya kita sesama muslim adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, persaudaraan dalam tali keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu buah kaidah yang luar biasa, yang agung. Apabila kita praktekkan bersama, ibu-ibu, ya, itu akan mencapai tujuan tadi, mempersatukan antara kaum muslimin, ya. Dan kaidah ini merupakan kaidah tentang bagaimana seseorang harusnya bermuamalah. Dan muamalah, ibu-ibu, dalam Islam itu terbagi kepada 2. Seseorang dalam bermuamalah itu terbagi kepada 2. Yang pertama, muamalah yang sifatnya wajib. Bagaimana muamalah yang sifatnya wajib? Yaitu bil adli wal insaf, kata para ulama. Dengan adil dan insaf. Maksudnya apa? Kita saling memberikan hak satu sama lain, menjalankan kewajiban masing-masing, ya. Apabila dia berbuat baik, kita balas berbuat baik. Itu namanya al-adl wal insaf. Itu muamalah yang pertama dan itu wajib dilakukan. Kalau tidak kita lakukan maka kita zalim. Misal seseorang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikannya, itu namanya muamalah wajib. Bil adl wal insaf. Adapun yang kedua, ibu-ibu, itu muamalah bil fadl. Atau dikenal muamalah mustahab. Muamalah yang sunnah. Kita ketika orang lain berbuat baik kepada kita sekali, kita balas dia 10 kali kebaikan. Itu mustahab. Dan itulah cara Allah muamalah dengan kita, ibu-ibu. Ya. Allah bermuamalah dengan kita bil fadl wal ihsan. Ya, dengan kebaikan, ya, dan keutamaan-keutamaan yang Allah miliki. Coba ibu-ibu bayangkan kalau Allah bermuamalah dengan kita dengan muamalah yang pertama, ibu. Dengan muamalah yang wajib tadi. Subhanallah. Pasti kita sudah binasa, ibu. Kalau Allah bermuamalah dengan kita dengan muamalah yang pertama, muamalah bil wajib, yaitu kalau kita kerjakan hak kita dapat balasan, kalau kita kerjakan kewajiban kita dapat balasan kebaikan, kalau kita tunaikan hak Allah kita dapat juga pahala, sungguh nggak akan ada yang bisa, ibu-ibu. Berapa banyak hak-hak Allah yang kita langgar, ibu-ibu. Kewajiban-kewajiban Allah yang kita tinggalkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita dengan fadl, dengan keutamaan, karena Allah Rahman Ar-Rahim.
Bahkan ibu-ibu, kita nanti masuk surga bukan karena amal ibadah kita, ibu-ibu. Bayangkan seandainya Allah bermuamalah dengan kita dengan yang wajib tadi, nggak ada satupun yang bisa masuk surga. Bahkan Nabi SAW, kata Nabi SAW, hatta ana, kata Nabi. Bahkan aku masuk surga nanti bukan karena amalanku, akan tetapi dengan Allah menaungiku dengan rahmatnya. Makanya dalam sebuah hadis yang masyhur, ibu-ibu, kisah Bani Israel yang Nabi SAW ceritakan, ada seorang dari Bani Israel yang dia mengasingkan diri khusus untuk beribadah. Berpuluh-puluh tahun ibadah, tasbih, tahlil, tahmid, salat, puasa. Karena qadarullah, Allah matikan dia. Lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan pada para malaikat, masukkan dia surga dengan rahmatku, kata Allah. Ya. Lalu apa kata hamba ini? Tidak, ya Allah. Yang masuk surga dengan rahmatmu itu. Yang malas ibadah, ya, yang enggak puasa, yang enggak sholat. Saya mau masuk surga dengan amal saya, ya Allah. Pede dia dengan amalnya, ibu. Karena berpuluh-puluh tahun dia kerjaan hanya ibadah saja. Kata Allah, oke. Malaikat hitung semua amalan dia. Semua tasbihnya, tahlilnya, puasanya, sedekahnya, semua dihitung. Ternyata ibu-ibu setelah dihitung, jumlah pahalanya ya nggak bisa menandingi nikmat sebelah mata yang Allah berikan. Tapi Allah Rahim, Allah Rahman, Allah bermuamalah dengan kita dengan fadl. Khalas. Kata hamba tadi, ya Allah, masukkan saya dengan rahmat-Mu. Khalas. Akhirnya beliau dimasukkan surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, itu dua jenis muamalah. Yang kita akan bahas ini adalah muamalah yang kedua, yaitu bil fadl, bermuamalah dengan keutamaan dan kebaikan yang ada. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan atau saling melupakan kebaikan, keutamaan di antara kalian. Dan makna jangan melupakan, karena manusia memang tabiatnya apa ibu? Suka lupa. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini bukan lupa yang sifatnya tabi'i. Ya. Kalau lupa yang sifatnya tabi'i, misal kita baru hafal tadi subuh pada subuh, ya, satu ayat sekarang sudah kita lupa. Itu tabi'i. Kan tapi yang dimaksud wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan di sini adalah yang berbentuk al-ihmal wa qillatul i'tina. Al-ihmal wa qillatul i'tina, yaitu ketika seorang menyepelekan kebaikan orang lain dan tidak peduli dan tidak menghargai kebaikan orang lain. Jadi yang dimaksud melupakan adalah ketika seseorang menyepelekan, meremehkan kebaikan orang lain. Kaidah ini kalau kita lihat ibu-ibu, itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke 237 berbicara tentang apa ibu-ibu? Coba kita lihat, berbicara tentang apa ibu-ibu? Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Ayat ini berbicara tentang perceraian. Tentang perceraian. Ayat ini bercerita ya, tentang seseorang yang menikahi seorang wanita ya, yang belum disentuh lalu diceraikan. Akan tetapi dia sudah menentukan jumlah mahar. Nah, hukum fikihnya bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Maka si laki-laki wajib membayar setengah mahar. Setengah mahar. Tapi kalau sudah misal sekamar berdua, sudah terkunci pintu, itu sudah wajib bayar full mahar, walaupun belum disentuh. Intinya sekarang bukan kajian fikih, ya. Kajian fikih, intinya saya ingin menjelaskan sedikit tentang ayat ini. Seseorang laki-laki yang menikahi perempuan lalu menceraikannya sebelum disentuh dan sudah menentukan mahar, maka dia wajib membayar setengah mahar. Lalu mainlah kaidah ini, illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatu an-nikah, kecuali ya si perempuan memaafkan atau
biyadihi 'uqdatun nikah, atau walinya memaafkan, ya sudah, tidak usah bayar mahar, setengah pun enggak usah, ya. Karena belum pun disentuh. Itu makna ayat secara umum. Maksudnya apa? Bagi orang yang bercerai, Allah perintahkan untuk wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Itu pada orang yang sudah bercerai. Tapi yang terjadi sekarang apa, Ibu? Orang kalau habis bercerai biasanya apa? Pertama kali delete kontak. Foto-foto kenangan dihapus semua. Terus semua aib yang pernah ada dibongkar. Rahasia-rahasia yang sebelumnya tersimpan rapat dibocorkan. Yang dulunya kebaikan berubah jadi keburukan. Apalagi kalau satunya mau nikah lagi, itu langsung mana calonnya nih? Bapak itu begini. Ya. Begitukah yang terjadi, Ibu? Iya, kebanyakan seperti itu. Orang yang sudah bercerai rata-rata seperti itu. Tetapi Allah memerintahkan bahkan kepada orang yang bercerai untuk tidak melupakan kebaikan satu sama lain. Ya. Minimal mereka kalau yang dikaruniai anak, ya, bukankah anak itu hasil kebaikan mereka berdua? Ya. Jadi di antara akhlak dan tingginya adab seorang muslim, walaupun sudah bercerai, tidak melupakan kebaikan pasangannya atau mantan pasangannya tadi. Nah, kalau itu Allah suruh kepada pasangan yang sudah bercerai, maka pasangan yang belum bercerai lebih berhak untuk tidak melupakan kebaikan satu sama lain. Siapa di antara kita yang enggak ada kesalahan? Enggak ada. Ibu-ibu, saya, semua kita. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti salah. Kan tetapi kesalahan tadi kalau kita bermuamalah wala tansawul fadla bainakum akan tertutup dengan sendirinya. Makanya kalau kita lihat ini indahnya kalimat Allah. Sebelum Allah katakan wala tansawul fadla bainakum, Allah katakan apa? Illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Maksudnya apa? Kalau kita saling bermuamalah dengan fadl tadi, tidak melupakan kebaikan satu sama lain, natijahnya apa? Hasilnya yang dapatkan apa? Saling memaafkan satu sama lain. Misal ibu-ibu, ya, misal suaminya pagi pergi kantor, nitip, bang, mas, pak, nanti pulang tolong belikan apa ibu? Belikan apa? Martabak duren. Iya, nanti abang belikan. Ketika suaminya di kantor jam 10, telepon lagi, bang, jangan lupa ya, nanti sore martabak duren. Jam 4, telepon lagi, bang, martabak durennya ya, jangan lupa. Jam 6, suaminya pulang ke rumah, assalamualaikum, bang, mana martabak duren? Ya Allah, lupa. Memanglah abang ini nggak ada baik-baik. Langsung dicap, nggak ada baik-baik. Jangan, wala tansawul fadla bainakum. Ketika kita melihat mungkin suami kita lupa membelikan martabak duren, kan tapi kita ingat kebaikan-kebaikan dia yang dulu. Pas sebelum menikah dia berjuang. Pas apalagi Bu? Dia kumpulkan mahar untuk kita dulu. Kemudian apalagi Bu? Setiap hari kita diberikan nafkah. Dengan mengingat-ingat kebaikan tadi, martabak duren yang lupa, ya sudahlah. Ternyata perjuangan yang sudah diberikan kepada kita itu lebih banyak. Ya. Wala tansawul fadla bainakum. Begitu juga sebaliknya. Karena di sini ibu-ibu, jadi bapak-bapaknya nggak kena. Kalau ada bapak-bapaknya pasti kena juga. Saya bapak-bapak juga lebih sering melupakan kebaikan istri-istrinya. Ya. Apalagi kalau nanti kalau bahas poligami marah. Itu yang pertama Ibu-ibu. Dengan mengamalkan kaidah ini ya, kita bisa saling memaafkan satu
satu sama lain. Ya. Juga dengan mengamalkan kaidah ini, ya, jangan sampai pertemanan atau muamalah yang sudah terjadi bertahun-tahun, ya, hancur karena kesalahan yang sedikit. Banyak kita jumpai ibu-ibu yang mungkin dulunya satu pengajian, ya, satu majelis ta'lim, satu masjid, satu arisan. Tapi qadarullah terjadi cekcok 2 jam saja. Mereka sudah bersahabat berpuluh-puluh tahun. Karena dengan kesalahan yang ringkas tadi, yang sikit tadi, menghancurkan semua kenangan atau kebaikan 10 tahun bersama tadi. Yang dulunya saling tolong menolong, saling hutang menghutangi. Akibat satu kesalahan, ya, akhirnya runtuh semua pertemanan tadi. Akan tetapi, kalau masing-masing saling mengingat kaidah ini, wala tansaul fadla bainakum, maka akan mudah untuk mereka bisa bersatu kembali. Ya. Biasanya saya jumpai ibu-ibu seperti itu. Ibu-ibu kalau sudah benci sama sesuatu, ya, itu semua kebaikannya semua berubah jadi keburukan. Ya. Banyak contohnya kita dengarkan di masyarakat. Misalnya ibu-ibu yang dulu suka dengan seseorang temannya, misalnya ibu fulan, ibu fulana, ya. Karena baik dipuji-pujilah ibu itu, dipujinya ibu itu. Karena terdengar kabar kalau ibu yang tadi dipuji pernah nyindir ibu ini sekali saja. Dan selama ini ibunya selalu berbuat baik kepada ibu ini, ya. Akhirnya semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh ibu tadi habis, berubah jadi keburukan. Ibarat pepatah apa ibu? Kemarau setahun, dihapus hujan 1 hari. Akan tapi kalau mereka mengamalkan wala tansaul fadla bainakum, maka akan bertahanlah muamalah tadi. Ya. Kemudian dari kaidah ini, wala tansaul fadla bainakum, kita bisa mengambil pelajaran juga al-jaza min jinsil amal. Apa arti jaza min jinsil amal itu? Balasan seseorang itu sesuai amalan dan perbuatan seseorang tersebut. Ketika ibu-ibu berusaha untuk tidak melupakan kebaikan orang lain, Allah, ya, akan menjadikan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya juga tidak akan melupakan kebaikan kita. Makanya kita lihat banyak orang mengeluh, saya berbuat baik, kan tapi orang tidak melihat itu sebuah kebaikan. Kita tanyakan, bisa jadi kebaikan-kebaikan orang lain yang ada pada Anda tidak pernah mengingatnya, tidak pernah menghargainya. Makanya Allah menjadikan manusia juga lupa dengan kebaikan Anda. Wala tansaul fadla bainakum. Apabila kita ingin melihat contoh dari Nabi SAW ketika beliau mempraktekkan kaidah ini, maka kita akan mendapati contoh yang luar biasa. Salah satu contohnya yang disebutkan di sini, kejadian beliau dengan seorang kaum musyrikin bernama Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi. Semua kita tahu kisahnya Nabi ketika pergi ke Taif. Masih ingat ibu-ibu? Kisah Nabi pergi ke Taif. Untuk apa Nabi ke Taif? Ketika dakwah beliau di Mekah sedang dimusuhi, ya, semuanya menolak dakwah beliau. Beliau berusaha pergi ke Taif untuk meminta pertolongan. Tapi qadarullah, sesampainya di Taif, bukannya malah mendapat pertolongan, bahkan mendapatkan perlakuan yang lebih buruk daripada itu. Beliau dilempari dengan kotoran, dengan anak-anak di Taif pada waktu itu, bahkan diteriaki dengan gila. Akhirnya beliau keluar menuju perbatasan antara Taif dan Makkah. Sampai kisah yang ma'ruf adalah waktu itu malaikat turun, Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW, ini malaikat gunung ada. Kalau mau dihancurkan mereka, hancurkan. Kan, tapi Nabi SAW tidak. Singkat cerita, Nabi bingung, ibu-ibu. Kabar penolakan dakwah Nabi di Taif terdengar di Makkah. Ya.
dan itu makin memperburuk keadaan. Lihat Muhammad. Jangankan di kampung sendiri, di kampung orang juga ditolak. Maka dia tidak ada tempat untuk kembali. Akhirnya Nabi SAW ya, meminta pertolongan kepada siapa ibu? Al-Mut'im ibn Adi untuk memasuki Makkah, yaitu berada di bawah perlindungan Mut'im bin Adi. Dan ini ma'ruf di kalangan kaum Quraisy pada saat itu. Kaum Quraisy terkenal dengan husnul jiwar, perlindungan yang baik. Seandainya kita masuk melalui perantara orang tersebut, ya, itu seakan-akan kalau kita melukai dia, kita melukai orang yang memberikan perlindungan tadi. Ya. Lalu singkat cerita, Nabi SAW masuk bersama Mut'im bin Adi kota Mekah dengan selamat. Lalu berjalannya waktu, Mut'im bin Adi meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian terjadilah perang Badar. Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Lalu banyak tentara-tentara kaum Quraisy pada saat itu menjadi tawanan perang. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi tidak melupakan jasa Mut'im bin Adi. Padahal sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Apa kata Nabi SAW? Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan meminta kepada saya untuk melepaskan semua tawanan perang Badar, maka saya akan lepaskan. Subhanallah. Lihatlah Nabi SAW mengingat kebaikan seseorang. Padahal orang tersebut adalah musyrik, ibu-ibu. Bagaimana dengan jasa seorang muslim? Nabi SAW tidak melupakan kebaikan dari orang kafir sekalipun. Kisah lain yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Ya. Nabi SAW sering sekali menyebut siapa ibu? Khadijah. Istrinya yang pertama. Dan itu membuat Aisyah cemburu. Dan Aisyah terkenal cemburu. Bahkan di hadis yang lain sempat lempar piring, Bu, ya. Sampai pecah. Dan itu tabiat. Saking seringnya Nabi SAW memuji Khadijah, ya, membuat Aisyah cemburu, sampai Aisyah berkata kepada Nabi SAW, "Qad abdalakallahu biha khairan minha." Ya Rasulullah, Khadijah sudah meninggal. Ya, Allah sudah menggantikan kepada anda yang lebih baik daripadanya. Dia merasa Aisyah lebih baik daripada Khadijah, karena rasa cemburunya pastinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak menggantikan satupun yang lebih baik daripada Khadijah. Semua istri Nabi enggak ada yang sebaik Khadijah, kata Nabi SAW. Kenapa? Lihatlah Nabi SAW mengingat semua kebaikan Khadijah. Apa kata Nabi? Waqad amanat bi idh kafara biyan nas. Khadijah, wanita pertama yang beriman kepadaku ketika semua manusia menolak dakwahku, kata Nabi SAW. Wasadaqatni idh kadzaba biyan nas, kata Nabi SAW. Khadijah membenarkan aku, mengatakan aku jujur ketika orang-orang mengatakan aku pendusta, kata Nabi SAW. Wa wasatni bimaliha idh haramaniyan nas. Dan Khadijah menolongku dengan hartanya pada saat manusia tidak memberikan hartanya kepadaku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Dan dari Khadijah aku mendapatkan semua anak-anakku, dan dari kalian aku tidak mendapatkan siapapun. Jadi pantaskah aku melupakan kebaikan Khadijah? Maka diamlah Aisyah. Sekat mak. Anak pahlawan. Anak pahlawan. Jadi ibu-ibu kalau lagi cekcok sama suami, ingat-ingat kebaikan seperti ini. Wala tansaul fadla bainakum. Bahkan Nabi SAW di riwayat yang lain kata Aisyah, Nabi asal menyembelih satu ekor kambing, ibu, dipotong-potong dagingnya, dikirim ke siapa? Ke sahabat-sahabat Khadijah. Wala tansaul fadla bainakum, kata Nabi, karena Nabi SAW tidak melupakan kebaikan. Dan ibu-ibu, kaidah ini
walaupun tadi kita katakan ayatnya bersifat khusus terhadap perceraian, ya, kan tapi maknanya umum. Karena kaidah dalam Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafz la bi khusus as-sabab. Jadi ibrah atau pelajaran dari Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu dengan keumuman konteksnya, bukan karena sebab yang khusus. Ayat ini berbicara tentang apa, Ibu? Perceraian. Akan tapi lafaznya, kalimatnya umum. Jadi berlaku untuk semua muamalah, tidak hanya dengan pasangan, semuanya. Dan orang yang paling berhak untuk tidak kita lupakan kebaikan mereka adalah yang pertama, orang tua kita. Orang tua kita. Tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan dan jasa yang telah mereka berikan kepada kita. Kalau yang sudah meninggal orang tuanya, maka di antara cara membalas kebaikan orang tua adalah dengan cara apa, Ibu? Mendoakan kedua orang tua kita, ya. Kemudian di antara orang yang berhak mendapatkan kaidah ini, tidak kita lupakan kebaikannya adalah pastinya pasangan kita. Baik yang masih bersama ataupun sudah berpisah. Jadi ibu-ibu, semoga tidak ada yang berpisah. Kalaupun terjadi qadarullah, ya, jangan lupakan kebaikan mantan suami kita. Akan karena sering kita jumpai ibu-ibu di pesta pernikahan, ya, ketika pasangan yang ditakdirkan oleh Allah berpisah, ya, akhirnya mantan suaminya nggak diundang. Ya. Atau saya nggak rela anak saya berjumpa dengan bapaknya. Jangan. Wala tansaul fadla bainakum. Itu. Kemudian di antara orang yang paling berhak mendapatkan atau tidak kita lupakan jasanya adalah guru-guru kita. Coba kita ingat jasa guru kita yang dulu mengajarkan kita alif, ba, ta sampai kita bisa menjadi seperti sekarang. Guru-guru kita yang mengajarkan kita dari nol, yang mengajar kita Al-Fatihah dulu. Coba kita cari tahu di mana keberadaan mereka. Kita doakan mereka. Karena guru-guru kita juga orang-orang yang tidak layak kita lupakan jasa-jasanya. Kemudian orang yang berhak juga kita tidak lupakan jasanya adalah kalau misal di rumah kita mungkin dulu punya pembantu ibu-ibu. Apalagi kalau ibu-ibu pergi ke kantor, ada babysitternya. Ya. Setelah selesai masa pengabdian, anak-anak sudah besar, janganlah dilupakan jasa mereka. Ya. Wala tansaul fadla bainakum. Begitu juga tetangga kita. Tetangga kita lah yang orang pertama siaga kalau terjadi musibah kepada kita. Mereka yang mengetahui aib-aib kita, mereka yang mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, maka jangan kita lupakan pula jasa mereka. Juga jangan lupakan jamaah masjid, majelis ta'lim, pengajian. Ibu-ibu yang pertama sekali memulai berinisiatif memulai kajian, itu juga wala tansaul fadla bainakum. Adapun yang terakhir ibu-ibu, adapun akibat, apa yang terjadi kalau seseorang tidak mengamalkan kaidah ini, yang sudah pastinya terjadi perpecahan satu, yang sudah kita bahas. Orang malah semakin sulit memaafkan. Bahkan yang lebih parahnya ibu-ibu, di antara akibat melupakan kebaikan orang lain adalah merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke neraka. Ada yang tahu dalilnya ibu-ibu? Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata Nabi SAW? Aku diperlihatkan bagiku neraka. Dan ternyata yang paling banyak penghuninya adalah perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Yakfurna. Mereka kufur. Kata para sahabiat wanita, apakah mereka kufur terhadap Allah? Bukan. Yakfurna al-ashir. Ya. Yakfurna al-ashir. Ya, lau ahsanta
ila ihdahinna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat, kata Nabi SAW. Di antara bentuk yang menyebabkan wanita masuk ke dalam neraka, apa kata Nabi SAW? Seandainya suami mereka berbuat kebaikan setahun penuh, ya, lalu nggak ada beli durian satu kali, ibu. Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sedikit. Dan ini yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka, ibu. Bukan di sini, di luar. Ibu di sini semua taat pada suami, insyaallah. Wala tansawul fadla bainakum. Kemudian mempraktekkan kaidah ini adalah bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yashkurullah man la yashkurun nas. Belum dikatakan kita bersyukur kepada Allah sebelum kita bersyukur kepada manusia. Mungkin ada orang yang menolong kita dalam urusan tertentu, meminjamkan kita hutang misalnya, atau membantu kita ketika dalam kesusahan, dalam keadaan sakit, ya. Lalu kita bersyukur kepada Allah, belum dikatakan bersyukur sebelum kita mengucapkan syukur dan berterima kasih terhadap orang tersebut. Wala tansawul fadla bainakum. Adapun terakhir ibu-ibu, ya, melupakan kebaikan orang lain merupakan sebab utama terbesar hilangnya nikmat dari seseorang. Hati-hati ibu-ibu. Melupakan kebaikan seseorang itu merupakan salah satu sebab utama yang menyebabkan kenikmatan dicabut dari orang tersebut. Dalilnya mana? Dalilnya sebuah kisah yang ma'ruf, yang ibu-ibu mungkin sudah tahu tentang 3 orang Bani Israel, ibu-ibu. Yang satunya Al-Aqra, botak, wal abras, yang punya penyakit kulit, yang satunya buta, ya. Yang satunya buta, yang satunya botak, ibu-ibu. Rambutnya nggak bagus lah. Yang satu lagi penyakit kulit. Akhirnya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan didatangkannya malaikat. Lalu diberikan kepada mereka, ditarik semua kesembuhannya, penyakitnya, ya. Yang sakit kulit diberikan kulit yang bagus, yang botak diberikan rambut yang bagus. Lalu yang buta dibalikkan penglihatannya. Lalu masing-masing di antara 3 tadi diberikan, yang satunya diberikan unta yang lagi hamil dan diberkahi. Lalu banyaklah unta tadi. Yang kedua, yang botak diberikan sapi yang hamil juga dan diberkahi oleh Allah, akhirnya menjadi banyak. Yang ketiga, yang buta diberikan kambing yang sedang hamil juga, lalu diberkahi. Berjalannya waktu, akhirnya masing-masing harta tadi berkembang banyak. Akhirnya diuji yang kedua kalinya, ya. Malaikat mendatangi si yang pertama, yang akra tadi, atau yang punya penyakit kusta duluan, ya. Akhirnya didatangkan seorang malaikat yang menyerupai bentuk dia dahulu, ibu-ibu, juga punya penyakit kusta. Dia mengatakan, saya sedang dalam perjalanan, butuh kendaraan. Boleh nggak satu kasih unta saja? Padahal untanya satu lembah, ibu-ibu. Enggak. Hak-hak banyak, saya wajib mengeluarkan zakat seperti ini. Akhirnya dia melupakan kebaikan yang awal. Akhirnya malaikat tadi mengatakan, kayaknya saya kenal Anda. Bukankah Anda yang dulu juga seperti saya dihindari oleh manusia? Enggak. Saya enggak pernah seperti itu. Saya dapat harta ini semua dari bapak saya, warisan. Kabir an kabir. Dapat warisan dari kakek buyut saya, bapak saya, akhirnya ke saya. Ka'annya. Dia mengingkari kebaikan yang dulu, ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah lenyapkan semua harta yang dia miliki dan Allah kembalikan penyakit kustanya. Yang kedua juga seperti itu, yang botak, ya. Kini datang malaikat dengan wujud dia yang dulu, juga dengan kepalanya botak. Lalu datang, saya minta 1 ekor sapi saja untuk bekal saya pulang.
Al-huququ katsir, kata yang satu ini. Hak-hak banyak, saya punya banyak tanggungan, saya nggak mungkin kasih satu pun ekor sapi. Lalu dikatakan, ka'anni a'rif. Sepertinya saya kenal Anda. Bukankah Anda dulu yang seperti saya botak dijauhi manusia? Lah, tidak. Saya wariskan ini dari kakek saya, bapak saya. Nah. Akhirnya Allah lenyapkan semua ternak-ternaknya dan Allah kembalikan dia botak. Lalu yang ketiga, datang kepada yang buta, malaikat menyerupai dia dengan bentuk awalnya, minta satu ekor kambing. Lalu dia mengatakan, saya sedang dalam keadaan safar, bolehlah satu sedekah, satu ekor kambing untuk bekal saya pulang. Lalu apa kata sang buta tadi? Dia mengingat kebaikan yang dulu. Wala tansawul fadla bainakum. Iya. Saya dulu pernah seperti Anda, pernah buta, dijauhi oleh manusia. Silahkan ambil semua kambing yang Anda mau, atau tinggalkan sesuka Anda. Lalu apa kata malaikat? Najat. Kamu lulus tes. Akhirnya Allah berkahi, ya, karena dia wala tansawul fadla bainakum, karena dia tidak melupakan kebaikan yang pernah terjadi pada dirinya. Jadi Ibu, kaidah pada hari ini adalah wala tansawul fadla bainakum. Jangan kita saling melupakan kebaikan antara sesama. Karena dengan hal itu yang akan bisa menjadikan muamalah kita baik dengan pasangan kita, dengan kerabat kantor kita, ya, dengan anak-anak kita, dengan jamaah masjid, yang menjadikan hubungan kita semakin kuat. Kita bermuamalah dengan al-fadl, dengan memandang dan mengingat semua kebaikan orang-orang tersebut. Ya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.